beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Pada pertemuan kali ini saya ingin membawakan kisah yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari. Hadisnya cukup panjang dan saya rasa kisah ini sudah pernah kita dengar. Hanya saja perlu kita uraikan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil dari kisah yang luar biasa ini. Kisah tentang Nabi pernah ditamui dua malaikat. Pernah dengar? Nabi pernah ditamui malaikat. Kita baca. Hadisnya hadis yang sahih, cukup panjang. Nabi ditamui dua malaikat. Kita baca. An Samurah ibn Jundab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Di antara ucapan yang sering diucapkan Nabi kepada para sahabat adalah, Nabi berkata begini, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Apakah salah seorang di antara kalian ada yang bermimpi? Termasuk ucapan yang sering diucapkan Nabi kepada para sahabat adalah ucapan beliau, hal ra'a ahadun minkum min ru'ya. Apakah salah seorang di antara kalian ada yang melihat dalam mimpinya atau bermimpi? Fayakussu alaihi man sya'allah an yakussa. Kemudian setelah itu ada seorang sahabat yang menceritakan mimpinya sesuai dengan kehendak Allah. Wa innahu qala lana dzata ghadatin. Kata perawi, pada suatu saat, ghada itu pada suatu pagi. Pagi berarti kan setelah malam selesai, subuh, pagi hari. Nabi berkata ke sahabat, innahu atani laila atiyani. Tadi malam aku didatangi dua orang. Tadi malam aku didatangi tamu. Wa innahuma qalani. Dua tamu tadi berkata kepadaku, intolib, ayo Muhammad, bergegas, pergi. Fa inni intolabtu ma'ahuma. Jadi aku diajak dua tamuku tadi berjalan, berangkat. Jadi Nabi dijemput dua orang. Setelah sampai di rumah Nabi, Nabi disuruh bergegas, ayo Muhammad segera berangkat, bergegas, ayo pergi. Maka Nabi berangkat dengan dua orang tersebut. Kira-kira dua orang ini siapa? Siapa kira-kira dua orang? Kita baca dulu. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in. Terus aku dibawa dua orang tadi melewati seorang laki-laki yang sedang berbaring. Seorang laki-laki berbaring. Wa idza akhar qaimun alaihi bisakhra. Jadi ada satu orang yang berbaring, ada satu orang yang berdiri. Orang yang berdiri ini membawa batu yang besar. Kemudian wa idza huwa yahwi bisakhrati li ra'sihi. Tiba-tiba orang yang berdiri yang membawa batu besar itu, dia menjatuhkan batu besar itu ke atas kepala orang yang berbaring tadi.
fayadlahu ra'sahu fayatadahdahu al-hajar hahuna. Akhirnya kepala orang tadi apa? Pecah dan batunya menggelinding. Fayatsba'ul hajar fayakhudhuhu fala yarji ilaihi hatta yasihha ra'sahu kama kana. Orang yang berdiri tadi ketika menjatuhkan batu dan batunya kena di kepala orang ini dan orang ini kepalanya pecah, batunya menggelinding, diambil lagi sama orang yang berdiri. Tidaklah orang berdiri ini membawa batu kembali ke tempatnya kecuali orang yang tidur tadi kepalanya balik sempurna lagi, sehat lagi, utuh lagi, terus dikeprok lagi. Maka Rasulullah kaget, ini apa ini, kok ada fenomena kayak gini? Maka Rasulullah berkata kepada dua orang tamunya tadi, subhanallah, mahadha, apa ini? Kok ada orang apa? Berdiri, yang satu tidur, yang berdiri melemparkan batu yang besar dan menyebabkan kepala orang yang tertidur ini pecah. Siapa mereka berdua ini? Qalali, tapi dua tamuku tadi berkata kepadaku, intolik, terus berangkat, jangan tanya, terus jalan. Fantolakna, akhirnya kami terus berjalan, berangkat. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafahu. Setelah itu aku melihat kejadian lagi. Ini nomor berapa berarti? Kejadian nomor berapa? Nomor 2. Aku melihat seorang laki-laki yang terlentang di atas qafahu, tengkuknya. Tengkuk itu pundi? Sini tengkuk ya. Apa bahasa Indonesianya? Bahasa Jawa nih. Citok. Ya. Jadi orang terlentang begini. Fa idza akhar qa'imun alaihi. Terus ada orang lain yang berdiri, bikalubin min hadid, membawa besi bengkok yang lancip, gancu ya bahasa kita ya, betul gak sih? Besi tajam bengkok kayak kail gitu ya. Fa idza huwa ya'ti ahada shiqqai wajhihi fa yusharsiru sidqahu ila qafahu wa min kharahu ila qafahu wa ainahu ila qafahu. Maka orang yang bawa gancu tadi datang ke orang yang tidur tersebut dan menarik dagunya dengan apa tadi? Dengan gancu tadi ditarik ke tengkuknya, dan kedua hidungnya ini ditarik dengan gancu, ditarik ke apanya ini? Jidoknya atau tengkuknya. Begitu juga matanya ditarik sampai ke tengkuknya. Ya, bayangkan. Itu yang sebelah sisi sini. Sebelah sisi ini ditarik ke sini, matanya ditarik ke sini, hidungnya ditarik ke sini. Ya. Tsumma yatahawwal ila janib akhar, ketika sebelah sini selesai ganti sebelah satunya. Ditarik ke belakang ke arah tengkuknya. Fama yafruhu min dalikal janib hatta yasikha dalikal janib kama kana. Ketika dia menarik janib yang satunya, sisi yang satunya, maka yang ini balik lagi. Dan terus seperti itu. Diulangi lagi seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, subhanallah, mahadani. Siapa dua orang ini? Ada apa ini? Kemudian dua tamunya Nabi berkata kepada Nabi, intolik, pergilah, terus jalan, jangan tanya. Fantolakna, maka kami berjalan. Fa'ataina ala mithlit tanur. Kemudian tiba-tiba kami melewati semacam perapian.
perapian, kayak kompor begitu, perapian, tungku. Kemudian fa'idha fihi lahotun wa aswatun, tiba-tiba aku mendengarkan suara-suara gaduh di perapian tersebut. Ada suara-suara teriak-teriak. Fattala'na fihi fa'idha fihi rijalun wa nisa'un uratun. Setelah kami lihat, kami cengunguk, ternyata di dalam tungku besar perapian, di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Laki-laki, perempuan di atas perapian, jerit-jerit, teriak-teriak, ya, telanjang. Fa idza hum ya'tihim lahabun min asfal minhum fa idza atahum dalikal lahabu da'daw. Ketika api itu disulutkan dari arah bawahnya, maka mereka teriak-teriak, laki-laki, perempuan, telanjang. Ini nomor berapa? Nomor 3. Sampai hitung ya. Nomor 3. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bertanya, Mahaula, siapa mereka itu, laki-laki, perempuan, telanjang? Maka kedua tamunya Nabi berkata, Intolik, terus jalan. Kata kuncinya memang itu ya, intolik. Sampean gak ngerti ngapalno kepanjangan, ya apalkan kata kuncinya saja, Pak. Intolik, cari di internet intolik akan muncul cerita. Intolik, terus jalan, terus. Enggak oleh takon. Setelah itu kami berjalan, aku berjalan dengan dua tamuku tadi. Fa'ataina ala nahrin, tiba-tiba kami melihat sungai. Kita melewati sungai. Wa hadzal nahr ahmar mithlud dam. Dan sungai ini sungai yang warnanya merah seperti darah. Ini nomor 4 nggih. Nggih, nomor 4. Rasulullah melihat sungai darah. Kejadian aneh ini. Kemudian fa'idha fin nahri rajulun sabihun yasbah. Di sungai darah itu ternyata ada seorang laki-laki yang berenang-renang di sungai darah. Wa idza 'ala alladhi qad jama'a indahu la. Wa idza 'ala sattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan. Dan di tepi sungai ada seorang laki-laki yang mengumpulkan bebatuan yang sangat banyak. Jadi Rasulullah melihat sungai ini sungai darah, warnanya merah. Di pinggir kalinya, di tengah-tengahnya ada orang berenang-renang. Di tepi kalinya ada seorang laki-laki yang mengumpulkan apa? Bebatuan. Kemudian dikatakan di sini, fa idza dzalika sabihu yasbah ma yasbah thumma ya'ti dzalika alladhi qad jama'a indal hijarah fayafgharu lahu fahu fayulqimuhu hajarah. Ketika orang yang berenang-renang di sungai darah itu berenang-renang akhirnya ke tepi. Ketika ke tepi, maka orang yang berenang ini membuka mulutnya dan dilempari oleh orang yang di pinggir kali tadi dengan apa? Dengan batu, dengan bebatuan. Fayattaliqu fayasbahu, kemudian pergi lagi ke tengah, berenang-renang lagi. Nanti ke tepi lagi dan dikasih makan batu lagi. Terus seperti itu. Rasulullah heran, ada apa ini? Kejadian aneh-aneh. Maka Rasulullah berkata kepada dua tamunya tadi, Mahadani,
siapa dua orang ini? Qala li, akhirnya dua tamu tadi berkata kepadaku, gimana? Berkata apa kira-kira? Intolik, terus jalan, terus berangkat, nggak boleh tanya. Fantolakna fa'ataina ila tauhatin alimatin lam ara tauhatan qad a'dam minha wala ahsan. Nomor berapa ini berarti? Nomor 5, betul. Yang nomor 5, Nabi melihat pohon besar. Tidak pernah Nabi melihat pohon sebesar itu, dan tidak pernah Nabi melihat pohon sebagus itu. Qala li, kemudian dua orang itu berkata kepadaku, irki, naiklah. Fantolakna, maka kami pun berangkat. Fa'ataina ila tauha adima lam ara tauha qad a'dam minha wala ahsan. Maka kami naik. Fartaqaina, ketika kami naik, ilal madinatin, fartaqaina fiha ila madinatin mabniyatin bilabinin dhahabin walabanin fiddatin. Maka kami naik, dan aku melihat ada kota yang terbangun dari, yang bangunannya itu dibangun dengan batu bata terbuat dari emas dan batu bata yang terbuat dari perak. Rasulullah melihat bangunan-bangunan yang terbuat dari emas dan terbuat dari apa tadi? Perak. Fa'ataina babal Madinah, maka kami mendatangi gerbang kota tersebut. Fastaftahna, kami minta gerbang itu dibuka. Fafutihalana, maka pintu gerbang itu atau gerbang kota itu dibuka. Fadakhalnaha, maka kami masuk kotanya. Jadi di surga ada kotanya. Nggak tahu ya surga apa enggak, nanti dijelaskan. Ini belum dijelaskan ini. Ya, ada kota yang terbuat dari emas dan perak, maka kami masuk di kota tersebut. Setelah itu, fatalaqqana rijalun satrun min khalqihim ka'ahsani ma antara'in wa satrun minhum ka'akbahimah antara'in. Terus tiba-tiba kami melihat seorang laki-laki yang separuh wajahnya bagus dan separuh wajahnya buruk. Jadi ada orang separuh bagus, ganteng, tapi separuhnya buruk rupa, jelek. Kemudian qala lahu, temanku dua orang tadi berkata kepada orang-orang yang separuh jelek separuh bagus tadi, idhabu faqa'u fi dzalikan nahr, pergilah dan jatuhkan diri kalian ke sungai ini. Nabi melihat ada sungai, bukan sungai yang tadi. Kalau sungai tadi kan sungai apa? Darah, ini sungai sungguhan. Fa idza huwa nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahul makh fil bayar. Artinya sungai ini jernih, sungainya bagus. Maka orang-orang itu yang separuh wajahnya bagus, separuh wajahnya jelek, pergi dan meletakkan atau menjeburkan diri mereka ke sungai tersebut. Ya. Tsumma raja'u ilaina qad dhahaba dzalika su' anhum. Setelah jebur sungai itu, terus mereka mentas, ngerti mentas ya? Naik dari sungai kembali kepada kami dalam kondisi rupa atau wajah mereka bagus dan rupa mereka kembali normal, indah, ganteng, bagus. Hilang, dulu rupanya hilang. Fasaru fi ahsani surah, menjadi orang yang paling bagus wajahnya. Bagus wajahnya. Kemudian qala li, dua tamuku tadi yang ngajak aku berkata,
hadzaka manziluka, hei Muhammad, ini rumahmu. Di mana tadi? Di kota yang terbuat dari apa? Emas dan perak. Ini rumahmu. Qultu lahuma, aku berkata kepada keduanya, barakallahu fikuma. Ya, aku barakallahu fikuma. Ada satu yang kelewatan ini ya, belum saya sampaikan, ya, kelewat tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, ya ternyata terlewat. Taib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, setelah melihat tadi ada sungai darah tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang yang buruk rupa, atau yang bukan buruk rupa, orang yang bermuka masam. Ya, saya baca dulu. Ya. Fa'ataina ala rajulin karihil mir'ah. Rasulullah melihat ada seorang laki-laki yang wajahnya itu tidak bagus. Karih mir'ah. Bengis begitu. Ka'akrahi ma antara in rajulan miryatan. Fa idza huwa indahu narun yahussuha wa yas'a haulah. Dan ternyata laki-laki yang buruk rupa itu di depannya ada apa? Ada apa kira-kira? Ada tungku, ada apinya. Qultu lahum, aku berkata kepada tamuku, siapa ini orang ini buruk rupa dan di depannya ada api? Tapi dua orang ini berkata, intolik, terus jalan. Maka akhirnya kami jalan. Fa'ataina ala rawdatin mu'tammatin fiha min kulli nurir rari. Wa idza baina dhahri rawda rajulun tawilun la akadu ara ra'sahu tulan fis sama'i. Wa idza hawla ar-rajuli min aktsari wildani ra'aitum qad qultu ma hadha wa ma haula qala li intolik. Nah, setelah itu Nabi berjalan sama dua orang ini dan Nabi melihat ada apa? Taman. Nabi melihat taman yang sangat rindang, yang sangat bagus, dan di tengah-tengah taman atau kebun tersebut ada seorang laki-laki yang tinggi luar biasa sampai ke langit, sampai Nabi hampir nggak bisa lihat wajahnya, saking apa? Tingginya, saking dawoi. Kemudian di sekitar orang yang panjang tubuhnya sampai menjulang tinggi ke langit itu, di sampingnya ada bocah-bocah kecil. Ada bocah-bocah kecil. Maka Nabi berkata kepada dua tamunya, siapa ini? Dan siapa bocah-bocah kecil itu? Tetapi dua tamunya Nabi berkata, intolik, terus jalan, jangan tanya. Lah setelah itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu pohon besar tadi. Ada yang kelewat tadi. Pohon besar. Tidak pernah lihat pohon sebesar itu. Tidak pernah melihat apa? Pohon secantik itu. Nabi disuruh apa tadi? Naik, betul nggak? Setelah naik, Nabi melihat apa? Kota terbuat dari emas, bangunannya terbuat dari emas dan bangunannya terbuat dari perak, kemerlap-kemerlip indah begitu. Terus Nabi melihat ada orang-orang yang separuh wajahnya apa? Buruk rupa, yang separuh bagus. Maka dua temannya Nabi tadi berkata, jalanlah dan mandilah di sungai. Maka mereka ke sungai, keluar wajahnya ganteng-ganteng, ayu-ayu, terus disuruh masuk ke surga. Lah setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, perhatikan,
Tsumma raja'u ilaina qala hadhihi jannatu adn. Baru setelah itu dua orang tamunya Nabi, malaikat ya, ini tamunya Nabi ini malaikat. Dua malaikat berkata, hadhihi jannatu adn. Ini adalah surga Aden. Hadzaka manziluka, disinilah rumahmu. Fasama basari su'udan, maka aku melihat ke atas begitu. Faida qasrun mitlur rababal bayda. Terus aku melihat apa namanya? Istana yang indah. Kemudian dua malaikat itu berkata, hadzaka manziluka, ini rumahmu. Jadi Allah ada istana di surga Aden. Kemudian Nabi berkata, barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi kalian berdua, malaikat maksudnya. Fadarani fa'adkhulahu, izinkan aku masuk ke istanaku. Nabi yang ngomong ini. Ya, biarkan aku memasukinya, masuk ke istana itu. Qala li, dua malaikat itu berkata, ammal an fala. Adapun sekarang jangan. Masih belum boleh. Wa anta dakhiluhu, tapi nanti kamu masuk, tapi bukan sekarang. Sekarang enggak boleh. Ya. Kemudian setelah itu baru Nabi Muhammad SAW mau klarifikasi terhadap apa maksud dari fenomena-fenomena yang dilihat oleh Nabi. Dan Nabi berkata, fa inni ra'aitu mundul laila ajaba. Semenjak tadi malam aku bersama kalian melihat peristiwa-peristiwa yang aneh, peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Wa man ladzi ra'aitu, sebenarnya yang saya lihat itu apa maksudnya? Yang pertama tadi ada orang tidur, ada orang berdiri, yang berdiri membawa apa? Batu besar, terus ditimpakan ke orang yang tidur dan kepalanya pecah. Yang nomor dua, ada orang tidur dan ada orang berdiri, yang berdiri membawa apa? Gancu besi tajam bengkok, dan mulutnya atau hidungnya ditarik ke tengkuknya, iya kan? Matanya ditarik ke tengkuknya, dagunya ditarik ke tengkuknya kanan dan kiri. Dua. Setelah itu melihat apa tadi? Melihat kayak perapian, betul? Di dalamnya ada tungku besar dan ada laki-laki dan perempuan telanjang. Kalau datang api mereka menjerit-jerit ketakutan. Kemudian nomor 4, Nabi melihat orang yang berenang-renang di sungai darah. Ketika mereka ke tepi, maka ada orang di tepi yang melemparinya dengan batu. Yang nomor 5, Nabi melihat orang yang bermuka buruk, rupa jelek, yang di depannya ada apa? Api. Yang nomor 6, Nabi melihat pohon yang bukan pohon, Rasul melihat taman, betul ya? Di tengah-tengah taman ada orang yang punya postur tubuh tinggi menjulang sampai ke langit, sedangkan di sekelilingnya ada bocah-bocah kecil. Nomor 7, apa tadi? Nabi melihat pohon besar, terus Nabi melihat kota yang bangunannya terbuat dari emas dan perak. Kemudian Nabi melihat orang-orang yang separuh wajahnya buruk, separuh wajahnya bagus, disuruh untuk datang ke sungai, menjeburkan diri, mandi, dan keluar dalam kondisi apa? Bagus, jadi ganteng-ganteng. Nabi tanya, yang kami lihat itu dari awal sampai akhir itu sebenarnya apa? Baru dijelaskan oleh dua malaikat. Inna sanukhbiruka, kami berdua akan menginformasikan kepadamu tentang apa yang kamu lihat. Kita mulai dari yang pertama. Amma rajulul awwal alladhi ataita alaihi yuslahu ra'suhu bil hajar fa innahu rajul ya'khudul Qur'an fayarfaduh wa yanamu anis salatil maktubah.
Adapun orang yang tidur dan ada orang yang berdiri, lalu orang yang berdiri menimpakan batu besar sehingga kepalanya pecah, fa innahu rajul ya'khudul Qur'an fayarfaduh, dia adalah orang yang mengambil Al-Quran namun menolak isinya Al-Quran. Perhatikan. Wa yanamu anis sholatil maktubah, dan dia tidur dari sholat wajib. Sholat isya tidur, sholat maghrib tidur, jadi enggak sholat karena tidur. Wa yanamu anis sholatil maktubah, waktunya sholat ditinggal apa? Tidur. Itu yang pertama. Adapun orang-orang yang ditarik apa tadi? Dengan gancu mukanya ditarik kemana? Tangkuknya. Fa innahu rajulu yahdu min baitihi fayakdibul kidbata tablughul afaq. Yang nomor 2 ini adalah orang yang keluar dari rumahnya terus dia berdusta, berbohong, dan bohongnya dia, dustanya dia tersebar sampai ke afaq. Maksudnya itu membuat berita dusta sampai viral. Kalau zaman sekarang kan gitu ya, viral, membuat kebohongan, dan kebohongannya itu laris manis viral. Itu yang nomor 2. Terus berikutnya, adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang, yang mana mereka ada di sebuah bangunan mirip tungku besar, mereka adalah pezina laki-laki dan pezina perempuan. Ada di tungku, dikasih api, mereka jerit-jerit. Itu adalah pezina laki-laki dan pezina perempuan. Naudzubillah. Kemudian adapun orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu di tepi sungai, siapa itu kira-kira? Fa innahu akilur riba, itu adalah pemakan riba. Wa ammar rajulul karihul mir'ah alladhi ingdan nar yahussuha wa yas'a haulaha fa innahu malikun khazinu jahannam. Adapun laki-laki yang wajahnya bengis, buruk rupa, dan dia meniup apa? Api, sungguhnya dia adalah siapa? Malaikat Malik, khazinun nar, penjaga apa? Neraka. Wa amma rajulul tawil alladhi fir rawdah, adapun lelaki yang tinggi di tengah kebun taman dan di sekelilingnya ada anak-anak, siapa itu? Siapa itu? Siapa Pak? Malaikat? Enggak malaikat. Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun bocah-bocah yang di sekelilingnya ini adalah bocah-bocah yang lahir, yang wafat sebelum balik. Jadi bocah-bocah yang wafat sebelum balik itu diasuh Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada bocah kecil belum balik wafat, di antara doanya adalah Allahumma ij'alhu fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, jadikan bocah kecil ini dalam tanggungan pengasuhan Nabi Ibrahim. Yang jadi bocah-bocah kecil itu yang wafat sebelum balik diasuh Nabi Ibrahim. Fakullu mauludin mata ala fitrah, setiap bayi lahir yang di atas fitrah, belum balik, belum ngelakoni kejelekan, diasuh Nabi Ibrahim. Kemudian orang-orang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, auladul musyrikin, ya Rasulullah, apakah termasuk juga anak-anaknya orang musyrik yang belum balik, yang belum ngerti?
Kata Rasulullah, wa auladul musyrikin, iya betul, termasuk anak-anaknya orang musyrik juga. Bayi umur 2 tahun, ya, tapi belum balik, belum ngerti hukum-hukum, termasuk yang diasuh Nabi Ibrahim. Adapun kaum yang separuh wajahnya bagus, separuh wajahnya jelek, ini adalah kaum yang tercampur antara amal baiknya dan amal buruknya, tercampur. Ya, maka disuruh mandi di sungai surga dan Allah mengampuninya dan disuruh masuk ke surga. Lah, sampai situ ya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah juga sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Di surga apa tadi? Aden. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Al-Bukhari. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari hadis yang cukup panjang ini? Apa saja pelajarannya? Bismillah. Pelajaran pertama, ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amri ru'ya. Perhatian Nabi dalam hal mimpi. Nabi itu perhatian dalam mimpi. Karena kalau nggak perhatian ngapain? Nabi habis sholat subuh ngomong ke sahabat, siapa tadi malam yang mimpi? Ngapain Nabi tanya gitu? Berarti Nabi itu sangat apa? Perhatian dengan apa? Mimpi. Dan mimpi itu bagian dari kenabian yang tersisa. Dan mimpi itu ada 3 ya. Mimpinya Nabi hak. Pelajaran nomor 2 ya. Mimpinya Nabi itu hak, nyata, benar, real. Adapun mimpinya kita maka terbagi menjadi 3. Yang pertama, ar-ru'yas sholihah, mimpi yang baik, faminallah, ini datangnya dari Allah. Yang nomor 2, al-hulum faminas syaitan, mimpi yang jelek, ini datangnya dari syaitan. Dan yang nomor 3 adalah mimpi yang enggak mengandung makna, bunga tidur, begitu. Tapi kalau mimpinya Nabi pasti hak. Lah, apakah mimpi solehah itu adanya tak Ustadz? Iya. Mimpi yang baik tetap berlanjut sampai hari kiamat. Tapi mimpi yang baik ini tidak boleh dijadikan landasan ibadah. Misalnya mimpi, dalam mimpinya itu ketemu Nabi, dikasih amalan tertentu, enggak boleh. Karena amalan enggak boleh lewat mimpi, harus lewat dalil agama, lewat dalil disampaikan Nabi. Seandainya lewat mimpi, rusak agama ini. Setiap orang mengaku apa? Mimpi, dan repot cross checknya gimana, mimpimu itu valid apa enggak bisa, rusak nanti. Kalau semua orang mengklaim bermimpi ketemu Nabi, aku ketemu Nabi, dikasih amalan ini, disuruh wirid ini. Nah, kebanyakan orang-orang tersesat gara-gara mimpi. Mimpi ketemu Nabi, ketemu orang soleh, bawa tongkat, dikasih amalan ini, dipraktekkan. Padahal amal ibadah harus ditentukan dengan apa? Dalil, nggak boleh dengan mimpi. Kecuali Rasul. Kalau Rasul kan wahyu mimpinya. Nah, mimpi yang baik itu untuk firasat masih boleh. Saya dia berdoa, terus dikasih Allah firasat lewat mimpi, itu berlaku. Tapi bukan dalam hal apa tadi? Penambahan syariat ibadah, tidak. Itu pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor berapa? 3. 2. Nomor 4, nomor 3. Istihbabus soal amman ra'ar ru'ya wasima'iha.
bolehnya atau dianjurkan bertanya tentang orang yang bermimpi. Tapi ini kalau kita kan nggak nabi ya, jadi nggak usah. Depending. Jangan. Nomor berapa itu? Nomor tiga ini ulangi. Nomor 3 ya. Nomor 3, Rasulullah ahli dalam tafsir mimpi. Rasulullah adalah orang yang ahli dalam tafsir mimpi. Apakah boleh Ustaz menetapkan syariat lewat mimpi? Boleh, kalau ditetapkan Nabi. Karena syariat adzan ini diantaranya lewat apa? Mimpi. Tahu ceritanya? Jadi lewat mimpi. Ya. Ada yang dalam mimpinya disuruh niup trompet. Tapi trompet itu kan miliknya orang apa? Yahudi. Yang kedua pakai apa? Lonceng. Teng. Itu miliknya orang Kristen. Terus ada seorang sahabat dalam mimpinya diajari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diajari mimpi dengan susunannya itu. Terus disampaikan ke Nabi dan Nabi membenarkannya dan dipakai adzan. Jadi mimpi bisa jadi syariat kalau di ACC oleh Nabi. Itu pun kalau nggak di ACC nggak jadi syariat, ya kan? Jadi syariat karena di rekomendasi dan di ACC oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu ahli mimpi juga. Terus pelajaran nomor berapa? Nomor 4. Innal malaikata qadiruna ala tasyakkul ala ashkalil bashar. Pelajaran nomor 4. Betul? Kemampuan malaikat untuk menjelma jadi manusia. Jadi malaikat itu diberi Allah kemampuan bisa menjelma menjadi manusia. Termasuk malaikat Jibril. Malaikat Jibril kalau ketemu Nabi ngasih wahyu terkadang dengan cara menjelma jadi manusia. Dan ada seorang sahabat Nabi yang sering dijelmai Jibril alaihissalam. Yaitu siapa? Sinten Mas? Sinten Mas? Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini diantara sahabat Nabi yang Jibril menjelma meminjam wajahnya. Itu menunjukkan Dihyah Al-Kalbi orangnya ganteng, rupawan. Itu pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 4. Adzan dulu nggih. Nggih, monggo adzan dulu. Allahu Akbar.
حي على الفلاح Pelajaran berikutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran nomor 5, tahrimu au an-nahyu anit takhalluf au an-nahyu an tarki as-shalah wal bayan wa bayanu uqubatihi al-azima. Pelajaran nomor 5, larangan keras meninggalkan sholat dan penjelasan akan dahsyatnya hukumannya. Ini pelajaran nomor apa? 4, larangan meninggalkan sholat. Tadi dicantumkan di hadis yang kita baca tadi, digambarkan seorang yang tertidur, di atasnya ada orang membawa apa? Batu besar, dan batu besar itu dijatuhkan di kepala orang yang tidur, kemudian kepalanya pecah. Setelah dijelaskan oleh malaikat, itu adalah orang yang diberi Al-Quran tapi dia nolak, dan orang yang ketika sholat wajib dia tidur, nggak mau sholat tapi tidur, artinya meninggalkan sholat. Ini bahaya, dan sering kita sampaikan di majelis kita ini, bahaya meninggalkan sholat, karena Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir murtad. Orang meninggalkan sholat itu bahaya, Pak. Garis merah, nggak boleh dilanggar sholat itu. Masalakakum fi saqor, kenapa kalian masuk neraka sakor? Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat. Enggak sholat ya 100% mlebu neraka. Iku sing sholat, sing gak sholat. Wong sing sholat aja celaka kok. Bolak-balik kita sampaikan di tempat ini. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Itu sholat loh padahal. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang sholat tapi lalai. Dan sholat lalai itu sholat yang di dalamnya ada 6 yang sudah sering saya sampaikan. Itu nomor berapa? Orang meninggalkan sholat itu bisa murtad, dan sudah saya jelaskan juga perinciannya dulu. Orang meninggalkan sholat itu ada 2 tipe, masih ingat nggak? Fungsi dari belajar itu kan murojaah. Sudah pernah saya sampaikan, Ustadz, orang yang meninggalkan orang yang nggak sholat itu hukumnya apa? Ustadz, orang yang tidak sholat itu hukumnya apa? Ustadz sudah menjelaskan, orang yang nggak sholat itu ada 2 tipe, masih ingat nggak? Masih ingat? Coba yang sudah ingat tolong maju ke depan, wakili saya untuk menyampaikan. Orang yang meninggalkan sholat itu ada 2 tipe. 1, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Aku gak sholat mas, ya lapo sama gak sholat. Apa sholat itu? Gak penting. Sholat itu gak wajib, yang penting eling Allah. Kau gak usah sholat. Kadbian sholat gak sugi-sugi, gak usah sholat. Tidak mau, mengingkari kewajiban sholat. Kalau ada orang model yang pertama ini nggak sholat karena apa tadi?
mengingkari maka dia murtad. Sepakat para ulama, gak ada perselisihan pendapat. Mau Syafi'i, mau Maliki, mau Hanafi, mau Hambali, kalau ada orang menolak sholat, meninggalkan sholat, gak mau sholat karena menolak, mengingkari, murtad. Sepakat. Hukumannya apa? Hukumannya disuruh tobat, yustatab, suruh tobat. Kalau tobat, alhamdulillah. Kalau nggak tobat, maka dihukum bunuh. Dihukum apa? Bunuh sebagai orang murtad. Jika ada hukum Islam, jika negara memberlakukan syariat Islam dan ada payung hukumnya, ada legalitasnya, maka dihukum bunuh itu. Ya, dihukum bunuh. Tidak, setelah dibunuh tidak boleh disolati, tidak boleh dimakamkan di perkuburan muslim, tidak boleh diwarisi hartanya, dan harus dipisahkan dengan istrinya karena dia dihukumi orang murtad kafir. Kalau tipe yang nomor berapa tadi? Pertama, mengingkari kewajiban sholat, murtad. Naudzubillah, ngeri. Tapi yang melaksanakan hukuman nggak boleh perorangan, harus negara, ada payung hukum. Kalau nggak ada ya nggak boleh. Orang-orang lihat tetangganya nggak pernah sholat langsung dipatahin, nggak boleh lah. Itu harus ada payung hukumnya. Itu yang tipe pertama. Karena apa jemaah? Mengingkari. Nomor dua, orang yang nggak sholat tapi bukan mengingkari. Nomor dua ini orang yang meninggalkan sholat karena malas. Lapo sampean gak pernah sholat? Iya Ustaz, aku ngerti Ustaz, sholat wajib, ngerti aku. Cuma ya apa ya pegel kabeh awakku Ustaz, males aku sholat. Tapi aku takoni sholat wajib Ustaz. Ada enggak orang nomor dua kayak gini? Saya mau tanya, tahu bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama tadi apa? Mengingkari, menolak. Nomor dua ini enggak menolak, enggak mengingkari, tapi dia enggak pernah sholat. Alasannya males, kesel, capek, terus gak sholat. Lah orang yang nomor dua ini gimana hukumnya? Kalau pertama tadi hukumnya apa? Murtad kafir kalau mengingkari. Karena kan sholat itu rukun Islam. Hal yang paling penting dalam Islam itu sholat. Caga Islamiku sholat. Lah kok diingkari ya nublek Islam, jengkelan. Ngapa jengkelan? Roboh Islam. Karena kok ingkari. Lah yang nomor dua ini nggak mengingkari, tapi karena males. Pertanyaannya, kalau yang pertama tadi hukumnya murtad kafir, yang nomor dua apa? Murtad apa enggak? Terjadi perbedaan ulama. Aku gak ngomong langsung enggak loh ya. Paham enggak? Ustaz gak ngomong orang yang nomor dua ini tidak murtad, tidak kafir. Aku gak ngomong ngono, tapi aku ngomong yang nomor dua ini apa? Terjadi perselisihan para ulama. Pendapat pertama, kita gak ngomong yang pertama ya, yang tipe pertama yang mengingkari tadi nggak usah dibahas, sepakat para ulama, sudah kita taruh di sebelah sini. Nah, kita sekarang membahas orang yang meninggalkan sholat karena apa? Males, tapi masih mempercayai kewajibannya, tapi nggak pernah sholat karena males. Pendapat pertama, pendapatnya Imam Ahmad, orang yang ini murtad kafir. Nggak ada perbedaan dengan yang pertama tadi. Bisa dipahami kira-kira? Karena apa? Karena dalilnya berbunyi al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Yang perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Kata Imam Ahmad di sini nggak dibedakan males apa nggak males. Nggak ditanyai awakmu itu ngingkari apa nggak ngingkari, nggak penting. Yang penting awakmu ninggalno. Halo? Yang penting awakmu ninggalno sholat. Nggak penting motivasimu, motifmu, faktormu, itu urusanmu sama Allah. Yang penting awakmu ninggalno sholat kan. Gak peduli awakmu mengingkari, awakmu malas, awakmu capek, awakmu menolak, nggak penting. Yang penting awakmu ninggalno sholat. Maka pendapat pertama ini tidak memperinci. Pokoknya ini ninggalno wis. Bisa dibahas kira-kira? Ya. Tidak mau tahu, yang penting ninggalno sholat. Maka
minta tobatnya. Kalau tobat alhamdulillah, kalau nggak tobat maka dihukum bunuh, tidak boleh diwarisi, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh teruskan pernikahannya, harus dipisah. Hartanya nggak boleh diwarisi, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Berdasarkan pendapat pertama. Pendapat yang nomor dua, orang yang meninggalkan sholat karena apa tadi? Malas, bukan karena mengingkari, nggak kafir. Nggak kafir. Karena dia hatinya masih beriman. Tapi karena malas, maka dia ninggalkan. Terus hukumannya apa? Menurut pendapat yang nomor dua ini, hukumannya sama, bunuh. Cuma bedanya setelah dibunuh dikasih hak, disolati, dikubur di kuburan kaum muslimin, boleh diwarisi hartanya. Paham nggak perbedaannya? Terlepas dari perbedaan tadi, intinya orang meninggalkan sholat itu hukumannya kecil atau besar? Besar. Entah males, entah nggak males, podo gede ini ancamannya. Logikanya Pak, jangankan orang meninggalkan sholat, wong yang sholat tapi lalai saja masih diancam, ya kan, dengan wail, apalagi orang yang nggak sholat. Kembali ke materi. Nomor berapa sekarang? Pelajaran nomor 6. An-nahyu 'anil kadhib wa bayan 'uqubatihi asy-syadidah. Larangan berbuat dusta dan penjelasan seputar dahsyatnya hukuman bagi orang yang berdusta. Ini pelajaran nomor 6. Tadi kan dikatakan Rasulullah melihat seorang yang terlentang, terus ada orang yang membawa apa tadi? Gancu, gitu, besi lancip, ditarik mukanya, hidungnya, matanya, dagunya ditarik ke tengkuknya. Ternyata itu adalah balasan dari orang yang membuat berita hoax, dusta, terus viral. Subhanallah, ini kayak cocok dengan zaman sekarang. Ucapannya Nabi, membuat berita dusta, bohong, viral kemana-mana. Nah, bohong itu bukan dosa kecil para jamaah. Karena ada di antara kita ini menganggap cuma gitu aja kok. Dusta, bohong itu dosa besar. Hati-hati. Terus nomor pinten? Nomor 7. Apa tadi? Nomor 7, larangan zina. Hukuman berat bagi para pezina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah 100 kali kalau belum menikah, masih jomblo. Kalau sudah menikah, farjumuhuma, maka rajamlah. Menurut hukum Islam, pezina perempuan, pezina laki-laki kalau sudah beristri, bersuami kok masih zina, dihukum rajam sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Dan tadi dicantumkan laki-laki telanjang, perempuan telanjang dibakar di atas tungku. Nah, zina itu keharamannya tidak hanya zinanya, tapi semua yang mengarah kepada zina juga diharamkan. Makanya firman Allah berbunyi wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan janganlah kalian berzina, tapi Allah berkata janganlah kalian mendekati zina. Jadi yang haram tidak hanya zinanya, yang haram adalah segala sesuatu yang mendekatkan kepada zina, haram juga. Karena Allah berfirman wala taqrabu az-zina. Terus pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 8. Tahrimir riba, bahaya riba. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Orang yang memberi makan riba,
yang makan riba, yang memberi makan riba, yang mencatatnya dan kedua saksinya semuanya kena laknat. Hati-hati, ya, bahaya. Terus pelajaran nomor 10, 9, Pak. Pelajaran nomor 9. Pelajaran nomor 9, wujubul iman bismi khazinin nar. Wajib kita mengimani adanya malaikat penjaga neraka. Siapa tadi? Malaikat apa? Malik. Terus nomor 10, bayan an sifat Ibrahim. Keterangan tentang sifatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggi, dan Nabi Ibrahim itu wajahnya mirip Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit tingkat berapa? Langit tingkat 7, yang paling tinggi. Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit tingkat 7, dan Nabi berkata, Nabi Ibrahim itu wajahnya mirip Nabi kalian. Berarti mirip siapa? Mirip Nabi Muhammad SAW, dan anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik diasuh Nabi Ibrahim di akhirat. Ya. Terus pelajaran berikutnya, nomor berapa sekarang? Pelajaran berikutnya adalah istihbabu at-tasbih inda wujudi amrin yuta'ajjab minhu. Dianjurkan untuk bertasbih, mengucap subhanallah ketika ada perkara yang mengagumkan, menakjubkan. Makanya Nabi setiap kali melihat kejadian-kejadian aneh kan, Nabi mengatakan apa? Tadi loh, subhanallah, ada apa ini? Nah, kita pun demikian, kalau melihat sesuatu yang yuta'ajjab bihi, mengagumkan, maka kita mengucapkan subhanallah. Ya. Nomor berapa? 12. Fadlu Ibrahim, keutamaan Nabi Ibrahim. Ya, keutamaan Nabi Ibrahim. Karena disebutkan dalam konteks yang positif, memelihara anak-anak. Dan penetapan bahwa Rasulullah memiliki apa? Surga. Kemudian penampilan ahli surga rupawan. Pelajaran nomor berapa? Terakhir. Setelah ini tanya jawab terus sholat. Ya, bahwa ahli surga penampilannya menawan. Tidak ada ahli surga jelek, tidak ada. Wong elek gak iso mlebu surga. Ndak ono di surga wong elek. Wong elek haram masuk surga. Karena sebelum masuk surga diperbaiki dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ganteng-ganteng, ayu-ayu, sebaya. Umurnya berapa? Orang masuk surga? 30-an. Orang masuk surga umurnya. Jadi umurnya ahli surga itu bukan berdasarkan matinya. Kalau seandainya umurnya nanti di surga berdasarkan matinya, loh, ada cucu yang lebih tua dari kakek nanti. Betul? Gimana? Ini kan bisa jadi. Ada orang umur 45 sudah punya cucu mati. Umur 45 tahun punya cucu 1 mati. Cucunya umurnya sampai 80. Masa di surga ketemu kakek luwih nol. Paham ya? Makanya umurnya sama semua dan perkasa semuanya, kuat seknya, kuat jimaknya, tidak ada loyo, tidak ada, semangat semuanya, dan wanitanya nggak pakai head. Kalau ono wong wedok head nggak di surga, nggak ono. Ya, dan ada bidadari, cuma bidadara nggak ada, adanya bidadari. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
Monggo kalau ada pertanyaan silakan, satu atau dua sebelum kita sholat, silakan. Silakan Mas Agus. Iya, malaikat menjelma jadi manusia tidak terikat dengan Rasulullah masih hidup atau sudah wafat. Bahkan Nabi belum lahir. Bahkan Nabi belum lahir, malaikat sudah melakukan itu. Seperti kisah, pernah dengar nggak kisah 3 orang? Yang satu botak, yang satu kena penyakit lepra, yang satu apa itu? Belang. Buta, belang, satunya buta. Terus datang malaikat menjelma. Masih ingat kan kisahnya? Nah, itu kan Nabi belum lahir. Jadi perkara-perkara gaib wallahu alam. Mungkin saja kita nggak tahu, wallahu alam. Perkara gaib wallahu alam. Ya, jadi kemampuan malaikat menjelma jadi manusia apakah terbatas ketika Nabi masih hidup? Bahkan Nabi belum lahir sudah ada kisahnya malaikat menjelma jadi manusia. Cuma kita nggak bisa memastikan, kita nggak tahu perkara gaib ya. Tapi bisa malaikat itu menjelma jadi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Yang Iran sekarang itu, Iran melawan Israel itu gimana? Itu menyikapinya? Iya, seneng aja mas, happy aja. Alhamdulillah Israel diserang Syiah. Tapi sebagian itu menonjolkan bahwa Iran satu-satunya yang berani melawan Israel itu gimana? Iran nyerang Israel kita seneng bukan karena dukung Iran. Jangan salah paham ya. Iran nyerang Israel kita seneng bukan karena kita dukung Iran. Kita seneng karena dua orang bermusuhan. Sing menang dadi sing menang dadi arang, sing kalah dadi Abu. Sama aja. Iran juga diserang duluan. Dan orang kalau udah perang ekonomi ya kan chaos, itu panjang, nggak ono sing menang. Wong perang itu gak ono sing menang. Investasi gak ono. Siapa yang berani investasi di negara yang apa? Perang. Gak ada yang berani, otomatis kolab. Jadi ya kita sudah lama dua bangsa itu menyakiti kaum muslimin. Cuma ada yang paham, ada yang nggak paham. Ya, Suriah orang anak kecil dibantai, dibunuh. Iran semuanya, proksinya Iran Suriah itu. Ya, nah, sekarang orang dolim ketemu orang dolim, ya biarkan aja. Gitu ya. Tapi jangan kemudian kita menampakkan kecintaan kita kepada Iran. Kita nggak cinta Iran. Iran punya jarimah, punya berlumuran dosa, berlumuran darah anak-anak Suriah. Ya, Allahu a'lam. Ya. Apakah Iran takon menai Iran ini sudah dijawab tentang perang Yahudi dan Iran. Apakah memang sudah bisa dipastikan bahwa memerangi Yahudi adalah Iran dan dari Syiah? Nah, jadi tadi kita lihat dohirnya. Kita nggak bisa mengingkari sesuatu yang sudah indrawi, itu nggak bisa. Sudah indrawi mereka perang, bangunan hancur kayak gitu kok kita mengatakan sandiwara. Itu nyata, sudah jangan dibahas lagi itu. Nggak mungkin kita itu mengingkari sesuatu yang sudah bisa diindra. Kita ini ada api sih, terus kita bangga itu bukan api. Gimana ini api mas? Apa maksudnya? Kot wakok gitu loh. Jadi kita nggak mendukung Iran. Kita senangnya karena Israel atau Yahudi tersibukkan, otomatis ekonomi langsung jatuh itu. Tidak ada investasi, betul? Kolaps semuanya. Ya. Ini tak terus no, akhirnya ngomong politik aku, jadi gak usah. Tak terus ngomong politik juga. Tahu ya urusan ini. Ini kan masalah politik global ini. Ono kaitannya Rusia, ono kaitannya Amerika. Amerika ini presidennya kan pebisnis. Tahu ada yang jelas nih ya. Yes, menurutku di luar sidang, luar sidang, luar materi ya. Tapi intinya secara umum, kalau orang dolim perang sama orang dolim, ya kita senang. Nah, kita senang ketika Iran nyerang Israel bukan karena
kita dukung Iran. Karena wong dolim ketemu wong dolim itu jarang. Gitu ya. Allah. Dan ngomong kayak gini itu nggak semua orang terima. Karena orang itu ada orang yang nggak ngerti informasi, nggak ngerti kejahatan siapa? Iran. Kok lucu ini? Wahabi ngomong Yahudi diserang kok malah ngelok-ngelok. Soalnya dia nggak ngerti bagaimana kejahatannya apa? Iran mencela sahabat Nabi, mencela Ummul Mukminin Aisyah, menuduh Siti Aisyah berzina, mengkafirkan Abu Bakar, Umar. Jadi kita senangnya itu bukan karena dukung Iran, bisa dipahami ya. Senangnya karena dua orang bertikai sama-sama dolim. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi makanya kan saya pending tadi kan menurut penjelasan ini kitab ini tadi kan dianjurkan untuk menanyakan mimpi tadi kan gitu ya. Terus saya pending jangan-jangan. Tadi karena kita bukan nabi, sok-sokan iso nafsiri mimpi. Nah, nek nabi iya, kebiasaannya nabi itu pagi-pagi kumpul-kumpul ketemu sahabat, mimpi apa tadi malam. Iki jangan dicontoh, mari sholat subuh ngumpul sih tadi malam mimpi apa. Kita iso sampai gak ngerti takbir mimpi ya. Mimpi apa sampai tadi malam? Saya mimpi dicokot ular Ustaz. Apa jawaban? Ya Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi malaikat menjadi menjelaskan manusia. Kalau ada manusia sholat di Masjidil Haram diberi kursi sama orang, apa itu malaikat? Naam, malaikat bisa menjelma jadi manusia. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat di Masjidil Haram tiba-tiba dikasih kursi? Apakah orang itu malaikat? Sampai Dewi ngomong orang tadi kok. Ya berarti orang. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak bisa Pak memastikan itu malaikat apa enggak ya. Bisa jadi ya orang baik yang Allah kirim. Dan biasa itu kayak gitu tuh banyak Pak, cerita-cerita kayak gitu banyak sekali. Cuman nggak bisa kita memastikan ini malaikat. Jadi kita katakan itu orang baik yang sesuai dengan doa kita, paham? Di Arafah panas Pak, di Mina panas, terus ada jamaah kehilangan payungnya. Waduh, besok jalan dari tenda ke Jamarot ini gimana kalau nggak bawa apa? Payung 45 derajat Pak, bisa dehidrasi geblak mati itu kalau orang tua tuh, ya kan? Gimana? Terus dia itu ya Allah payung saya hilang. Tiba-tiba ada anak kecil, hadiah telak, hadiah untuk Anda, payung. Nanti kerentaknya hati dia lagi mikir, besok ini langsung ada cilik tiba-tiba bawa payung, payung sesuai dengan kerentaknya hati dia lagi duduk tadi, besok gimana? Kayak gini tuh baik, tapi kita katakan itu ada ciri itu ojo malaikat tuh gak iso ngomong ngono. Ya itu insya Allah mengabulkan kerentak hati dalam kebaikan. Allah ngirim orang baik untuk apa? Untuk menghajatkan, untuk merealisasikan apa? Hajatnya orang itu. Dan itu banyak Pak. Kemarin tuh kita punya jamaah apa di Arafah Pak, sakit. Mulus sakit gak karuan. Dikasih makan nggak cocok karena beliau cocoknya biskuit gitu, soalnya nggak pas makan nggak cocok. Subhanallah, ada petugas bawa biskuit, baru diomongkan ini nggak janjian lagi petugas orang Saudi kok ngasih biskuit lah kayak gitu. Kita ya cocok malaikat ya enggak, Allahu a'lam ya, jadi kita nggak bisa mengatakan itu malaikat apa enggak karena kita nggak punya pengetahuan tentang ilmu ghaib. Kecuali Nabi ada malaikat datang menjelma jadi manusia, tanya ini tanya itu. Setelah malaikatnya pergi dalam bentuk manusia, Nabi berkata, Umar, tahu nggak kamu siapa orang tadi itu? Pernah dengar hadis itu kan? Itu tadi yang datang adalah siapa? Malaikat Jibril. Karena Nabi dapat wahyu dari langit, kita nggak tahu apakah itu yang datang tadi ngasih kursi tadi malaikat apa enggak, ya wallah. Ya, itu orang baik yang diutus Allah menyelesaikan hajat kita yang kita butuhkan.
Gitu nggih. Allahu a'lam. Kejadian itu banyak Pak kalau di tanah haram Pak. Selain malaikat yang bisa jadi bisa menjelma itu kan jin itu juga bisa. Jin, iblis bisa menjelma jadi manusia. Waktu perang Badar, iblis menjelma menjadi Suraqah bin Malik. Jadi ada orang yang dijelmai oleh iblis, ada orang dijelmai malaikat. Dua-duanya terjadi di zaman Nabi. Dua-duanya terjadi di zaman Nabi. Jadi iblis bisa menjelma jadi manusia, sama malaikat pun bisa menjelma jadi manusia. Tuh. Terus yang lain? Oke. Saya mau nanyakan yang dari yang masalah lain. Oke. Orang yang sudah ketahuan bersalah, orang yang sudah ketahuan bersalah, misalnya mencuri lah, dia kan bersalah. Seketika itu kita pukul. Seketika itu kita pukul padahal belum ada vonis dari hakim. Ya orang yang memukul orang yang benar-benar mencuri atau yang menyalahi, apakah itu salah kan? Kalau sudah dia ditangkap, sudah diamankan, nggak boleh dipukul. Tapi kalau dia datang ke rumah kita, membawa senjata, membawa linggis, membawa celurit, mendobrak pintu rumah kita, kita pertahankan diri, kita pukul dia, boleh. Tapi kalau dia sudah ketangkap, sudah dibondok, dibawa ke kelurahan, ya nggak boleh diantemi. Dibawa ke balai desa, nggak boleh dipukuli, sudah dia ada hukumnya sendiri. Pondok ya, ada ketahuan mencuri, habis itu tak pukuli, setelah selesai dipukuli baru dibawa ke kepolisian. Nah orang yang memukul seperti itu loh Pak, apakah itu salah? Interogasi udah, ayo ngaku nggak kamu? Udah. Ya memang sudah ketahuan mencuri juga. Alam pondok-pondok kan gitu kan ketahuan. Spontanitas. Loh, kalau pondok belum ketahuan udah dipukuli Pak. Aku wong pondok paham betul. Wes indikasi ini kuat dihantam ise. Soalnya aku pengen ngono ben. Oleh sini. Pokoknya indikasi ini kuat. Ono Haris jam sekian dia masuk kamar gak ada orang lain. Indikasi ini gak ngaku dihantemi sama senior. Akhirnya ngaku, ngaku nih boleh kepeksa buka ya wallahu a'lam. Tapi biyen nek pondok ngono rata-rata. Lah ngono kuwi asline gak oleh. Ya jujur aja gak oleh ngantemi. Tapi nek ini tidak boleh Pak, main hakim gak boleh Pak. Gak boleh. Bahaya Pak. Gak boleh. Yang gak boleh ya tangkap aja terus kasih hukum, dikeluarkan apa diapakan gitu. Oh dipukuli gak boleh. Mukul muslim tuh hati-hati. Hati-hati jangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali yang itu pendidikan, misalnya dipukul pakai alat tapi enggak karena terlambat sholat ya, sekedar enggak satu. Kalau sudah dipukuli tangan kosong tanpa itu ya jelas itu bahaya, jangan masuk penjara nanti itu. Apalagi santrinya itu bapaknya polisi, temenan masuk penjara ya. Sekarang pondok-pondok enggak ada yang berani Pak, karena apa? Karena wali santrinya itu latar belakangnya beda-beda. Beda mek wong biyen wis pokoke percaya karo kiai wis sembuh sampe napakno anakku iso wis tinggal mulih gak ngereken. Saiki gak. Zamane beda. Ya wallahu alam. Jadi kecuali kalau dia datang ke rumah kita membawa alat, maka kita kata Nabi, qatil boleh kamu perangi. Tapi udah ketangkep dibawa ke lurah dijotosi gak boleh. Nah, tapi proses dia mengancam itu boleh. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain, ibu-ibu, masya Allah pinter-pinter ya musuh kiai ini kalau kita takon belas. Monggo kalau ada. Bismillah. Sambut, nggak ada yang bertanya. Kalau nggak ada ya cukup. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.